Halo semuanya, selamat datang di Halo Fintech. Kali ini kita akan gaming test Asus TUF A15 FA507UV yang baru aja kemarin kita review. Laptop ini sudah memakai Ryzen 9 8945H, RTX 4060 8GB, RAM-nya 16GB dan SSD-nya 1TB. Dan tentu aja dia udah pakai Windows 11. Dan game pertama yang kita tes yaitu Red Dead Redemption 2. Nah, ini game yang sebenarnya gambarnya bagus banget ya, cuma dia baru ada DLSS aja nih, belum ada frame gain-nya. Jadi settingannya rata kanan dengan Nvidia DLSS. Sayang sekali belum ada frame gen, jadi ya langsung aja kita lihat bagaimana hasil benchmarknya. Di scene pertama ya, kita bisa lihat di sini bagian salju dia cuma dapat 70 fps. Ya, mengingat ini settingannya rata kanan dan ini VGA yang dipakai VGA laptop RTX 4060 dengan maksimum 140 watt. Tapi itu maksimumnya ya. Dan kita bisa lihat di sini juga untuk GPU utilization 100% ya. Dan bisa kita lihat juga CPU-nya kepakainya lumayan banyak. Dan untuk GPU temperatur setelah kita benchmark ya, bisa kalian lihat sebenarnya untuk GPU-nya itu bisa di angka 70 derajat Celcius. Tapi ini karena laptopnya mungkin masih baru nyala ya, jadi di kisaran 70 derajat Celcius. Tapi biasanya dia stabil di 80 derajat Celcius. Dapat FPS 80-an, 70-an, harusnya itu lumayan lah ya. Untuk game RDR2 rata kanan. Cuma sayang aja sih, ini game belum ada frame gain ya. Jadi FPS-nya cuma sekitar 60. Harusnya kalau ada frame gain nih bisa ratusan nih FPS-nya. Karena di beberapa game yang saya tes kalau ada frame gain itu naiknya lumayan banyak ya. Dan bisa kalian lihat juga di GPU power ya, itu biasanya masih di bawah 100 watt ya, 80, 90 gitu. Jadi nggak 140 watt. Jadi 140 wattnya itu peaknya aja ya, bukan konsisten di 140 watt terus enggak. Tapi dia naik turun gitu. Nah, di scene kota bisa kita lihat dia dapatnya 60-70 fps. Udah bisa dibilang sih di atas 60 fps terus ya. Harusnya ini udah cukup lancar kalau kita main game RDR2. Mengingat ini game gambarnya bagus banget ya kalau kalian main nih. Aduh, kalian harus main sih game ini. Bagus banget gambarnya. Lanjut ke scene selanjutnya. Yang dites adalah, wah, loadingnya lumayan lama ya. Padahal ini laptop udah pakai 1 TB SSD ya, dan kecepatan SSD-nya juga udah lumayan di sekitar 3000. Dan ini di scene dalam ruangan ya, bisa kita lihat sekitar 80-90 fps, lumayan ya. Nggak terlalu jelek-jelek banget lah. Walaupun bisa dibilang ini RTX 4060 itu paling rendah ya, ada nggak sih? 4050 ya, saya belum tahu deh. Mungkin ada ya ke depannya untuk laptop atau mungkin untuk GPU desktop, tapi saya belum tahu deh. Nah, ini masuk scene ke kota ya. Ini kota yang paling density-nya paling tinggi di RDR, di Saint Denis kalau nggak salah. Dia dapat 90-an fps ya. Cukup lancar. Harusnya sih ini, walaupun kalian di kota gitu kan, biasanya kan di kota scene-scene kayak gini kan paling berat gitu ya, karena objeknya paling banyak. Biasanya mungkin ada misinya tembak-tembakan. Nah, di sini daerah sini kalau nggak salah nanti ada misi tembak-tembakannya deh. Yang bisa kita lihat di sini masih dapat 80-90 fps. Ini masih bagus banget sih. Langsung aja kita lihat ke game selanjutnya kali ya. Apa kita masih di sini deh? Kita lihat dulu deh sampai tembak-tembakan. Kalau nggak salah di sini ada scene yang ledak-ledakan deh. Coba kita lihat ya. Masih bagus sih FPS-nya, masih cukup oke ya, mengingat ini masih RTX 4060. Nah, kita lihat pas meledak apakah ada frame drop. Dropnya ke 60 fps saja, masih sangat baik ya. Jadi bisa dibilang laptop ini sih kalau untuk main RDR2 masih sangat lancar ya. Tapi sekali lagi ini belum ada frame gain dan FPS-nya di kisaran 70-an fps. Langsung kita ke kesimpulannya ya. Nah, bisa kita lihat kesimpulannya dia rata-rata di 83 fps, maksimumnya 112 dan minimumnya di 60 fps. Itu nih kalau nggak salah di scene tadi yang saat ledakan ya. Jadi masih
aman banget untuk main RDR2. Lanjut ke game selanjutnya. Ya, selanjutnya adalah GTA ya, bisa kita lihat di sini. Bisa kalian lihat juga semua settingannya resolusinya sama 1080p 144Hz karena layar laptop ini 144Hz, dan ini settingannya rata kanan. Namun sayang sekali ya, ini game nggak ada update-nya lagi kayaknya, sehingga dia nggak ada DLSS ataupun settingan untuk frame generation. Jadi ya bisa kita lihat ini kayaknya game udah habis optimalisasinya, dan mungkin mereka udah siap-siap untuk buat GTA 6 kali ya. Jadi ya nggak apa-apa lah ya, nggak usah diupdate lagi game GTA 5 gitu. Gamenya udah lama banget. Nah, di sini dapat 130-an FPS. Tapi satu hal yang harus kalian lihat di GPU utilization dan CPU utilization itu nggak 100% ya. Terutama di GPU utilization ya. Nah, dia walaupun dapat ratusan FPS, utilization itu masih di 50, 70, 80, 60 gitu, nggak nyampe 100%, atau biasanya di atas 95% ya kalau game-game lagi running gitu. Mungkin karena optimalisasi atau lain hal ya, saya juga nggak paham juga. Tapi yang jelas udah dapat ratusan FPS, tapi sayang banget kayaknya optimalisasinya udah nggak dilanjutin nih sama timnya GTA. Jadi ya kita harus cukup seneng aja gitu dapat ratusan FPS ya. Nggak dapat 200-an FPS sih. Nah, ini di scene yang di peer-nya ya, dia 100-an FPS juga gitu. Entah kenapa sih. Tapi kalau untuk main game GTA sih udah aman sih harusnya. Nggak ada masalah yang berarti ya. Ini masalah optimalisasi dari si GTA-nya aja. Coba kita langsung ke scene yang langsung meledaknya ya. Nah, bisa kita lihat di bagian tembak-tembakan ini, FPS-nya masih sama di 100-an FPS, dan pas meledak itu paling kecil kayaknya 90-an FPS deh, atau 80 besar gitu. Jadi ya oke lah untuk main game GTA. Lanjut ke game selanjutnya. Selanjutnya kita coba game The Witcher 3 Wild Hunt. Nah, settingannya seperti ini, bisa kalian lihat. Ini saya pakai yang ultra ya, bukan yang RT Ultra, no. Saya cuma pakai yang ultra tapi nggak pakai ray tracing. Saya pengen lihat dapat berapa FPS gitu. Di sini baru ada DLSS juga. Sorry, di sini udah ada DLSS dan juga udah ada ini ya, frame gain ya. Coba kita lihat ya. Di bagian sini, sebentar. Ke bagian display kalau nggak salah. Coba kita lihat. Nah, di sini udah ada DLSS frame generation. Jadi udah ada frame gain ya. Di sini resolusinya juga ya, seperti biasa saya setting di 1080p. Untuk tesnya ya ini cuma jalan-jalan aja di sekitar kota salah satu yang paling rame di game ini. Tapi di sini ada tiringnya ya. Nah, tiringnya ini sebenarnya karena capturean grafis saya aja sih. Gamenya sih sebenarnya nggak ada tiring ya pas main ya. Cuma ini karena capture card saya di 60 fps, jadi kelihatan tiringnya. Tapi sebenarnya pas main sih nggak ada gitu. Dan FPS-nya cukup stabil di atas 100 ya. Paling kecil juga paling 90-an gitu. Dan bisa stabil di angka 120-an sih, 120, 130 gitu. Kita lihat aja ya, dia sambil muter-muter. Harusnya RTX 4060 sih nggak ada masalah ya, apalagi ini udah pakai frame gain, jadi harusnya cukup lancar sih. Cuma kalau saya perhatiin ya, karena saya dailynya saya pakai RTX 1080, sorry bukan RTX, GTX, saya pakai GTX 1080. Kayaknya sih performanya itu sedikit di atas 1080 ya kalau nggak pakai frame gain sih. Soalnya saya main game The Witcher ini namatinnya waktu itu pakai 1080 GTX ya. Kurang lebih sih performanya di atas sedikit dari GTX 1080 gitu. Kalau nggak pakai frame gain dan juga DLSS ya, karena GTX 1080 kan nggak ada ya fitur-fitur tersebut ya. Oke, lanjut ke game selanjutnya. Pokoknya The Witcher sih lancar lah di atas 100-an FPS. Lanjut ke game selanjutnya. Ya, kita coba ini salah satu game terpaten sih, salah satu yang sekarang ya. Temannya The Witcher ya, masih sama-sama CD Projekt Red. Dia settingannya saya setting di ini ada RT juga ya. Jadi pertama kita setting yang ultra aja ya, nggak pakai ray tracing, dan kita ubah di scalingnya itu kita pakai DLSS super resolution, dan dia pakai frame generation juga ya. Untuk settingan lainnya bisa kalian lihat di sini ya. Oke, ini kalau kita lagi jalan-jalan ya,
dia cukup lancar di 100-an FPS sih. Saya udah coba beberapa jam main game ini di laptop ini dan hasilnya oke. Jarang stuttering, nggak ada stuttering gitu ya. Lancar di atas 100-an FPS dan experience-nya sih paten banget sih pakai ini ya. Jadi bisa dibilang kalau kalian beli laptop ini untuk main Cyberpunk udah beli aja sih. 100-an FPS lancar, nggak ada masalah. Tapi satu hal ya yang kalian lihat di sini, utilization untuk CPU-nya cukup tinggi ya, bisa sampai 70% loh. Itu berarti ini game membutuhkan memang power CPU yang cukup bagus. Mungkin karena memang prosesornya pakai Ryzen 9 sehingga gamenya itu jadi jarang stuttering. Dan bisa kalian lihat juga 1% FPS-nya itu dia nggak terlalu rendah-rendah banget gitu. Masih kadang di 100-an FPS malah untuk 1% low-nya ya. Dan itu bagus banget, itu artinya kalian tidak merasakan yang namanya stuttering gitu. Kadang kan kalau prosesornya rendah gitu kadang dia suka stuttering. Kalau main Cyberpunk ini prosesornya paten ya, walaupun grafis cardnya seri menang aja ini sih, tapi udah cukup banget sih untuk main game Cyberpunk. Tapi ini belum yang ray tracing full ya. Kita coba juga yang ray tracing full. Oke, kita coba sekarang kita setting di full rata kanan, semuanya rata kanan pakai ray tracing, udah paling paten sih. Coba kita pastiin ya, dia yang setting yang paling rata kanan. Oke, langsung kita ke gamenya ya. Oke, kita udah di dalam gamenya, dapat 50-an FPS full rata kanan. Tapi satu hal ya, ini kerasa banget stutteringnya pas main game. Bisa kalian lihat 1% low-nya itu kadang 30, ya kan? Kita sambil jalan, ini kerasa banget sih. Dia rada berat ya dibandingin yang tadi itu, yang nggak pakai ray tracing. Ini kan overdrive semuanya rata kanan. Kalian bisa 1%-nya itu 17 sekarang ya, 17 FPS. Jadi dia dropnya lumayan jauh dari 52, walaupun secara FPS dia masih 53, tapi 1%-nya itu cukup jauh, tadi sampai menyentuh angka 20-an. Jadi kerasa banget stutteringnya. Dan setelah saya cek di task manager ya, itu ternyata karena VRAM-nya kayaknya kurang. Karena ini kan cuma 8 GB ya. Mungkin kalau kita pakai VGA yang 16 GB sih harusnya dia nggak bakalan stuttering. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke game selanjutnya, yaitu Hogwarts Legacy. Nah, di sini kita full rata kanan ya main game. Bisa kalian lihat ini full rata kanan dan dia pakai DLSS juga. Dan juga dia udah pakai frame generation. Oke, langsung kita ke gamenya ya. Ini rata kanan semua. Nah, saat pas kita main game sebenarnya dapat FPS-nya cukup tinggi ya. Di 80-90 FPS, cuma aja dia 1% FPS-nya itu kecil banget gitu. Bisa 20, bisa lihat 27, 30. Nah, ini stuttering kalau saya suspek ini sama kayak Cyberpunk ya, dia VRAM-nya kurang gitu. Jadi kayaknya VRAM 8 GB dan RAM 16 GB itu kurang ya. Mari kita lihat di task manajernya. Antara VRAM atau RAM-nya kayaknya ini yang kurang deh. Ya benar saudara-saudara, ternyata RAM-nya 16 GB kurang. Jadi sudah bisa dipastikan kalau kalian main Hogwarts Legacy itu jangan rata kanan pakai laptop ini ya. Atau pakai RAM-nya di 32 GB dulu, karena kan RAM-nya bisa di-upgrade ke 32 GB. Jadi kalian beli satu kuping lagi 16 GB untuk upgrade RAM-nya ke 32 GB untuk main Hogwarts Legacy lancar di rata kanan. Atau settingannya direndahin sedikit ke high gitu. Jadi ya bisa main dengan cukup lancar. Saya yakin sih dapat ratusan FPS ya main game Hogwarts Legacy. Oke, mungkin kayaknya itu dulu untuk gaming test Asus TUF A15 FA507 UV dengan Ryzen 9 8945H dan juga RTX 4060 8GB, RAM-nya 16GB. Kayaknya itu dulu untuk video kali ini. Makasih buat yang nonton. Kalau kalian masih punya saran, tulis aja di kolom komentar. Kita ketemu lagi di video-video lainnya. Dah.